kuasa kebangkitan Kristus bukan untuk dipamerkan dalam bentuk-bentuk spektakuler, tetapi diri kita ini dibentuk, diri kita pribadi, karakter kita. Ini semua proses. Dan di dalam kita berjuang dalam proses ini, belum sampai ke tingkat mengeluarkan darah. Ini menandakan bahwa tidak ada yang berat, tidak melampaui kekuatan manusia ini. Mulai hari ini kita mulai belajar bagaimana menjalani hidup kita sebagai orang percaya yang berkemenangan, supaya tidak hanya kita serukan. Ingat, ini diberikan supaya kita pribadi lepas pribadi menjadi serupa dengan Kristus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBPS Palu. Mari siapkan hati dan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah kali ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online, yaitu siapkan diri dan hati kita karena ini ibadah dan bukan tontonan. Ikuti setiap acara ibadah, ikut menyanyi saat puji-pujian, membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa saat diajak berdoa. Jangan bercakap-cakap saat ibadah berlangsung. Duduklah yang sopan dan berpakaianlah yang sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, sungguh anugerah Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita boleh hadir di tempat ini, betul boleh bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus bagi kita semuanya. Terpujilah Allah kita yang dahsyat dan Allah yang penuh kasih. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Kami sungguh kagum akan kasih-Mu Tuhan, akan segala karya-Mu dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang setia bagi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada bagi kami. Kebangkitan-Mu memberikan kemerdekaan dan kemenangan bagi kami, dan kami sungguh bersyukur menjadi milik-Mu ya Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja
Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia kau, mulia kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Jemaat Tuhan saja jemput bangkit berdiri. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah. Pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu dan ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Engkau mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Engkau mulia ya Tuhan, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, haleluya.
bagi anak domba, berkuasa selamanya. Sekali lagi mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Inilah pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Sebab segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian dari kami. Berkuasa selamanya bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, segala pujian, penyanjungan, penghormatan kami hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Ini kerinduan kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau membawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Dan mari Bapa Allah, Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini, menjamah dan melawat setiap pribadi tanpa terkecuali saat ini. Amin. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, dan dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita meninggikan dan mengagungkan Allah kita. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan dan kemerdekaan bagi setiap kita semua. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskanku dan terkagum. Oleh caramu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tujuan, anugerah-Mu bebaskanku. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskanku dan ku terkagum. Oleh darah-Mu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya.
firman Tuhan saya jemput bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan pujian ini. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskanku, jangan terkagum. Oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi, semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tujuan, anugerahmu bebaskanku. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskanku, dan terkagum. Oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi, semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tujuan, anugerahmu bebaskanku. Katakan semakin tinggi, semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerahmu bebaskanku, anugerahmu bebaskanku. Sekali katakan anugerahmu bebaskanku. Haleluya, berikan suara-suara bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian diberkati oleh Tuhan saat pagi hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan, boleh sekali lagi angkat tangan kita masing-masing. Dan mari berikan tepuk tangan dan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia adalah Allah yang perkasa. Allah berikan kemerdekaan dan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih Tuhan, dan tingginya cakrawala, lebih tinggi kuasa Tuhan. Sehingga kita bisa berkata bahwa Allah yang kita sembah, Dia ada Raja di atas segala raja. Mari jemaat Tuhan katakan, dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus menuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, meminta dan berkuasa. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkau-lah Raja segala raja, segala raja. Mari bersama-sama katakan, samudra lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi
kuasa-Mu, Roh Kudus, untuk hidupku. mari katakan, Ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, besaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. hanya Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Mari semua. Katakan, dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu, menebus hidupku. tinggi cakrawala, Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, kuasa-Mu. Roh Kudus, Untuk hidupku. kemuliaan-Mu, Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, besaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. hanya Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Mari katakan, hanya Kau Raja atas segalanya, Atas segalanya, hanya Kau Raja, hanya Kau Raja. atas segalanya, atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, Besaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, karena Engkaulah Raja segala raja. karena Engkaulah Raja segala raja. segala raja. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Engkau Allah yang kami sembah adalah Yesus Kristus Tuhan bagi kami. Engkau adalah penyelamat bagi kami Tuhan. Engkau adalah juru selamat bagi setiap kami. Membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang agung. Engkau adalah Allah yang mulia. Dan kami mau datang sembah sujud di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Ku panjang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus
Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ku panjang kemuliaan-Mu, Imam besar maha-Mu. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Jalan tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Engkau mulia, Engkau Tuhan.
Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Benar Tuhan, kami bersyukur kami boleh memiliki Allah yang luar biasa dan dahsyat seperti Engkau. Terpuji kekal nama-Mu Bapa, kami bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu ajaib dan luar biasa. Kau telah mati bagi kami, bahkan Tuhan Kau telah bangkit bagi kami, mengalahkan maut. Tuhan, kami tidak sia-sia beriman kepada Engkau. Sampai dengan hari ini kami mengucap syukur karena memiliki Allah dan Tuhan Raja yang hidup. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Allah kami adalah Allah yang sama Tuhan. Allah yang berkuasa. Terima kasih ya Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami rindu dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Pada pagi hari ini kami rindu ya Tuhan, Kau menyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Karena kami tahu hari-hari ini kami perlu Engkau. Kami perlu firman Tuhan sebagai suluh bagi kami, sebagai tuntunan bagi setiap langkah-langkah kami. Tuhan, terima kasih. Selidiki setiap kami Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua umat-Mu di tempat ini. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sertai hamba-Mu dengan roh-Mu, sehingga apa yang dikatakan pada saat ini Tuhan, apa yang dinyatakan bagi kami semua adalah rencana Tuhan bagi kami semua untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Segala rancangan kuasa kegelapan roh jahat apapun bentuknya, yang mau mencoba mencuri taburan benih firman Tuhan dari dalam hati kami, bahkan yang mau mengganggu pendengaran kami, bahkan apapun itu cara dan bentuknya, mau gagalkan segala rancangan Tuhan untuk kami nikmati pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan penuh ucapan syukur kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur diberikan lagi kesempatan, anugerah bagi kita untuk beribadah pada hari ini yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Kristus, dan saya juga mengucapkan selamat menikmati dalam kehidupan masing-masing kebangkitan Kristus atau kuasa kebangkitan Kristus. Puji nama Tuhan. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi ataupun dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, dan jika ada yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Ada yang baru pertama kali hadir, baik di dalam ruangan maupun yang ada di luar. Puji Tuhan, kita akan menyambut saudara kita yang berulang tahun. Yang saya sebutkan namanya dan hadir, silakan berdiri untuk kita doakan. Ariani Sumbah Gawe, Meliani Astuti Yohanita, Jamie Yones, Viren Agatis Chandra, Ani Usu, Cynthia Indriani Sulwijaya, Sri Erna Puji Lestari, Yeni Angriani, Yeskiel Wumbu. Ada yang hadir? Puji Tuhan. Di luar juga ada? Kita berdoa ya, kita doakan saudara kita yang sudah berdiri. Puji nama Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga dengan penuh syukur. Terima kasih hari ini kami boleh beribadah dan kami boleh menikmati kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Dan bersama-sama dengan saudara kami yang berulang tahun, kami datang mengucap syukur.
Terima kasih tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan, dan kiranya membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya, sehingga mereka boleh hidup seturut dengan segala kehendak Tuhan. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, dan buatlah berhasil segala yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa di sorga, Roh-Mu yang kudus menuntun mereka untuk mencapai seluruh rancangan Allah dalam kehidupan mereka. Pertolongan perlindungan-Mu daripada segala yang jahat, apapun bentuknya, dari manapun datangnya, dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan hancurkan semua, dan biarlah kiranya Tuhan menggenapi seluruh rancangan-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca Alkitab kita masing-masing dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-10, dan kita akan baca bergantian. Filipi pasal 3 mulai ayat yang ke-10. Jika saudara telah temukan, mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan baca bersama mulai dari ayat 10 dan beberapa ayat berikutnya sampai ayat 14. Saya baca terlebih dahulu ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ganti. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ganti. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita lanjut dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Kita baca. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, hidup dalam kuasa kebangkitannya, atau kebangkitan Kristus. Hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bukan peristiwa biasa menurut sejarah kehidupan manusia. Dan hari ini kita mengenalnya sebagai peringatan kebangkitan Kristus. Kenapa saya katakan bahwa bukan hari yang biasa dalam sejarah kehidupan manusia? Sama seperti peringatan Jumat Agung. Sejarah kehidupan manusia telah berubah bagi setiap mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu bahwa melalui kematiannya dengan darah yang tercurah, setiap orang yang mengaku dosa dan membuka hati dan menerima Kristus, maka mereka diampuni
dan darah Kristus yang kudus menyucikannya dari segala dosa. Bukan dosa yang disucikan, orangnya yang disucikan, kita yang disucikan dari segala dosa. Dosa tetap dosa. Dosa tidak bisa disucikan, orangnya. Ya, jadi itu teologi yang perlu kita pahami. Nah, sehingga seperti yang telah kita ketahui, status kita sebagai orang berdosa berubah menjadi anak-anak Allah. Jadi kita tidak bicara yang di belakang lagi. Orang percaya. Tetapi kalau kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15, di situ membahas segala sesuatu tentang kebangkitan Kristus dengan beberapa kata yang sebenarnya itu tidak perlu tapi harus ditekankan oleh Alkitab. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, mengapa Alkitab memakai andai kata? Apakah masih bisa berubah? Tidak. Untuk memberikan kita pemahaman yang dengan sederhana, mudah kita tangkap, mudah kita mengerti, sehingga memakai kata andai kata ia tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu. Andai kata ia tidak dibangkitkan, maka kamu tetap tinggal di dalam dosamu atau tetap dalam status sebagai orang berdosa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa dalam perubahan sejarah kehidupan manusia. Tetapi Yesus telah bangkit. Nah, dan ini bukan, kenapa saya katakan bukan hanya peristiwa biasa, karena dari sejak kebangkitannya pada masa itu sudah dipolitisir. Jadi makanya kita melihat di sini bahayanya kalau agama dengan politik menjadi satu. Dan kemudian politik mempergunakan agama, agama mempergunakan politik. Ini bahaya. Itu sudah terjadi dari sejak zaman Yesus. Ketika ditemukan kubur itu kosong, maka para pembesar dan para pemuka akan bersekongkol untuk memberikan satu hoax. Coba bayangkan, apa itu? Beritakanlah, mereka diberikan uang, kemudian suruh memberitakan hoax. Apa itu? Beritakanlah bahwa murid-muridnya datang mencuri mayatnya. Coba bayangkan, padahal penjagaan begitu ketat, mana bisa lolos itu murid-murid mau datang mencuri mayatnya, sedangkan semua murid lari meninggalkan Yesus karena ketakutan. Nah inilah yang terjadi, sudah terjadi. Tapi yang jelas Kristus telah bangkit. Nah Kristus telah bangkit berarti telah mengalahkan maut. Nah sebelum kita lanjut ini ya, jadi yang kita kemarin kita bicara tentang bagaimana penyelesaian kehidupan kita yang di dunia tentang akhirat dan selesai melalui pengorbanan Kristus. Nah sekarang kita mau bicara tentang kita semua manusia yang hidup urusan di dunia ini. Urusan di dunia ini yang kita mau belajar, makanya topiknya adalah hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Karena akhirat so beres. Setiap orang yang sudah terima Kristus, setiap orang yang percaya, setiap orang yang sudah lahir baru sudah beres. Tapi belum mati. Nah ini masalah, karena belum mati. Masih hidup di dunia. Berapa lama? Walaupun sebenarnya cuma singkat, 70 sampai 80. Singkatnya kasihan. Ya. Untuk 70-80 ini berbeda-beda penampilan orang. Ada yang so peku-peku segala hal, ada yang masih kelihatan segar. Ya, ada yang sudah keriput, ada yang masih mengkilat licin karena habis operasi. Ya, tarik di sana, tarik di sini. Mau ditarik di manapun tetap dapat tahu di leher, brur. Dapat tahu di leher, tabembeng. Nah ini ya, jadi kita bicara tentang kehidupan di dunia ini. Nah saudara, apa yang dikalah apa yang karya apa? Kalau disalib kita sudah tahu, ya sudah dijelaskan. Sekarang karya apa yang dihasilkan lewat kebangkitan ini, sehingga kita dapat menikmati hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Rasul Paulus berkata seperti apa yang sudah kita baca kepada jemaat di Filipi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dan dalam kematiannya. Kalau kita baca di surat Filipi, dengan sangat rendah hati Paulus menyampaikan kebenaran yang Tuhan Roh Kudus ilhamkan kepadanya, dan sementara ia menyampaikan kehebatan kuasa kebangkitan Kristus itu, dia juga dengan rendah hati menyatakan bahwa dia masih manusia lahiriah yang belum sempurna. Dan kalau ia berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus yang dirindukan dia alami, bukan berarti dia sudah mencapainya, tapi aku berusaha mengejarnya. Artinya, ini adalah satu pergumulan iman. Jadi menikmati hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus itu pergumulan iman. Baca Filipi. Ya, kita baca. Kalau tadi kita baca di dalam apa nih? Sekarang pasal 1. Ya, kalau tadi kita baca di dalam Filipi pasal 2 tadi ayat 20, ini kita baca pasal 1 ayat 27. Jadi Paulus mengakui bahwa itu masih perjuangan, saya belum sempurna. Tapi bukan berarti bersembunyi di balik belum sempurna itu untuk mendispensasikan dirinya untuk dimengerti. Tapi dia berjuang, dan akan berjuang itu dia kejar, supaya ia mendapati itu. Filipi 1:27, mari kita baca. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa apa? Berjuang. Berjuang itu apa? Iya, berjuang. Yang berjuang dari pihak Tuhan atau dari pihak manusia? Kita orang percaya. Yang kita perjuangkan ini bukan urusan, yang bukan urusan masih, artinya kita berjuang supaya selamat atau kita memang keselamatan anugerah. Tapi kita ini masih hidup. Nanti kita akan tahu kenapa masih harus berjuang. Aduh, katanya anugerah, pemberian cuma-cuma. Ternyata hanya percaya saja masuk sorga. Kayak nyanyian tempo dulu, percaya saja, percaya yang beri kau menang. Nah, percaya saja di dalam darahnya. Nah, ini dia. Kata percaya saja membawa kita untuk dapat mengerti. Nah, jadi kalau ada lagi dikatakan berjuang dikatakan di sini berjuang untuk iman yang timbul dalam berita Injil. Berarti ini perjuangan iman. Perjuangan iman ini bukan berarti berusaha masuk surga dengan cara sendiri. Akan tetapi kita yang sudah menerima anugerah dan masih hidup ini di dalam berarti kita telah beriman kepada Kristus. Makanya kita sudah terima Dia. Makanya kita disebut orang percaya, orang beriman kepada Kristus. Dalam perjalanan hidup kita yang masih hidup karena belum mati, perjalanan hidup ini adalah perjuangan iman. Pertanyaannya, apa yang kita perjuangkan lagi? Perjuangan iman apa lagi yang harus kita perjuangkan? Sedangkan urusan sorga sudah beres. Ini bukan lagi bicara urusan sorga, tapi urusan di dunia, pergumulan di dunia, masalah di dunia,
yang bisa bikin tidak masuk surga. Nah ini dia. Ini yang perlu kita ingat. Olehnya kita harus hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Jadi hidup adalah perjuangan iman. Kita simpan dulu ya, sebentar kembali di situ. Sekarang kita mau lihat kuasa kebangkitan Kristus ini sampai yang bagaimana sih? Apakah hanya berguna untuk masuk surga, urusan akhirat, atau ada sesuatu yang dahsyat luar biasa sebagai karya kebangkitan Kristus ini, kuasa kebangkitan Kristus ini bagi orang-orang percaya saudara dan saya yang sedang hidup di dunia. Oke, mari kita mulai mau lihat sejauh mana ini kuasa kebangkitannya yang dirindukan oleh Paulus. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 26. Sudah? Oke, mari kita baca. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Oke? Kita mau cari tahu lebih lanjut apa itu maut. Nah, ayat 55. Hai maut, baca. Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Luar biasa kan? Ini kuasa kebangkitan Kristus luar biasa. Malahan dia tantang itu maut. Oke, sekarang 56. 23. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, di sini kita lihat. Jadi kuasa kebangkitan Kristus, perhatikan ya. Karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Perhatikan, tidak boleh buru-buru supaya saudara bisa paham ini. Ya, karena kita tidak datang hanya di khotbah tapi diajar oleh firman Tuhan. Karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib adalah menebus saudara dan saya, ada pengampunan dan kita disucikan oleh darahnya dari segala dosa. Berarti sudah tidak lagi status orang berdosa, dan ini anugerah. Ini sama dengan orang yang baru keluar dari lumpur dengan kotoran yang begitu rupa, sekarang dibasuh oleh darah Yesus, dikuduskan, disucikan, dan sama dengan diberikan pakaian yang putih bersih. Nyanyian tempo dulu yang tidak pernah lagi dinyanyikan, putih dan bersih bagaikan salju. Ya. Nah ini, sucikan aku dengan darahmu dan ku putih bagaikan salju. Jadi kita ini putih. Nah sekarang saya mau tanya, setiap saudara yang memakai pakaian, tidak saya bilang jubah, pokoknya pakaian putih semuanya, apakah saudara ketika mau duduk di satu tempat langsung duduk? Tidak. Tempat yang bagaimanapun mewahnya, ketika saudara mau duduk paling tidak saudara ambil ini tangan begini. Kenapa? Kenapa begitu hati-hati? Kenapa bisa begitu dijaga? Sebab kalau sudah pakaian putih sembarang duduk, tidak dicek dulu. Begitu dia berdiri, di sini ada tanda, ada noda.
kita berusaha noda sekecil apapun, tidak ada pada pakaian putih kita. Baru-baru saya mengalami kesulitan. Nah, ini bicara laundry lagi. Saya punya jas putih. Saya laundry. Karena sudah punya pengalaman jas putih sulit di laundry di Palu, saya kirim ke Surabaya. Tetapi pulang, padahal langganan itu. Setelah selesai, dikirim lagi balik. Nah, ongkosnya pasar kan? Nah, pulang sangat tidak memuaskan dalam hati saya. Kalau saya tahu, saya cuci sendiri. Karena saya bisa ngerti cuci jas. Walaupun dulu zaman dulu belum ada itu cuci uap. Mencuci baju secara konvensional atau secara umum itu biasanya kita cari dulu mana yang kotor. Ya, baru diselesaikan. Bukan berarti satu kali cuci satu kaligus nanti dia mencuci sendiri. Tidak bisa noda-noda mencuci sendiri, itu iklan. Tidak ada itu mencuci sendiri. Jadi dia punya ujung ini batanda kuning. Kenapa? Kan keringat kan? Dan sudah lama. Harusnya periksa dulu ujungnya, dikucak dulu dan pokoknya dengan segala macam cara. Apalagi sekarang sudah banyak cairan-cairan pembersih yang lebih mutakhir. Ini tidak, berangkat kuning, pulang kuning. Maka saya tidak pakai. Nah, jadi artinya itu pakaian putih, ujung tangannya sudah ternoda. Padahal bukan unsur kesengajaan, tapi itu secara alami terjadi. Begitu juga kita hidup di dunia, nanti kita akan lihat. Ada yang disengaja, tidak disengaja, ada yang alamiah terjadi. Apa itu? Nah, inilah dia, gampang kita temukan ya. Jadi kalau kita baca tadi, kuasa kebangkitan Kristus itu luar biasa. Nah, ayat 57. Sengat maut ia 56. Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti tadi bicara tentang apa? Dosa dan maut, ya kan? Dan kita tahu dalam Roma pasal 23 berkata upah dosa adalah maut. Tadi bicara tentang sengat maut dan juga kuasa dosa. Dan dikatakan di sini syukur kepada Kristus yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Nah, kemenangan atas apa? Kemenangan atas apa? Atas dosa dan maut. Nah, atas dosa dan maut. Kemenangan atas dosa dan maut dibutuhkan di mana? Di dunia. Dibutuhkan oleh siapa? Oleh orang percaya yang masih hidup di dunia. Karena masih hidup. Baik, oke. Sekarang saya kasih saudara, saya jelaskan lebih mudah lagi. Setelah oleh karya di atas kayu salib dengan darah yang tercurah, telah menebus kita, pengampunan, disucikan, pakaian putih. Makanya disebut apa? Setiap orang percaya, siapapun dia, itu bukan kita yang mengatakan. Alkitab mengatakan adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kenapa kudus? Karena sudah dikuduskan. Bukan karena dia kudus, tapi sudah dikuduskan. Bukan karena dia benar, tapi sudah dibenarkan. Bayangkan ya, dia bikin PRP banyak salah, itu guru langsung kasih 10. Itu namanya dibenarkan. Apakah berarti Tuhan merestui dosa kita? Bukan. Supaya kita tidak binasa.
Oke, jadi setiap orang percaya adalah orang kudusnya Tuhan. Saudara orang kudusnya Tuhan? Amin. Masih bikin dosa? Halo? Oh, kasih malu-malu dong. Malu-malu mengaku. Padahal Alkitab bilang kalau kita mengaku Tuhan mengampuni. Tapi kalau kita malu-malu mengaku tidak diampuni. Inilah masalahnya yang kita mau tuntaskan ini pagi. Kenapa kita ini sudah dikuduskan oleh darah Kristus sehingga tidak lagi diperhitungkan dosa kita, tetapi aneh masih berbuat dosa. Oleh karena masih berbuat dosa, makanya perlu hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Karena bukan tujuannya Tuhan bahwa yang penting kita so tebus ngana mau terus itu kelakuan silahkan. Bukan. Bukan seperti itu, walaupun ada kelompok Kristen punya doktrin seperti itu. Pokoknya so jadi terima Yesus yang penting sudah, maka pastilah selamat. Nah inilah saudara. Kalau tidak, untuk apa Yesus bangkit mengalahkan maut? Untuk apa Yesus bangkit mengalahkan sengat dosa? Untuk apa? Nah, mari kita lihat ya bagaimana Paulus berlawan hidup melawan dosa. Kita mulai dulu. Dia menjelaskan bagaimana dia sebelum menerima Kristus, sebelum jadi orang percaya, sebelum lahir baru, sebelum jadi rasul, sebelum dikuduskan oleh darah Yesus, dia hidup dalam aturan-aturan Taurat yang sangat ketat. Dan dia telah berjuang melawan dosa sesuai aturan-aturan Taurat itu, tapi gagal. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, Roma pasal 7. Roma pasal yang ke-7. Ya, kita baca supaya jelas, ada beberapa ayat, jadi gantian lagi, ya. Mulai ayat 14, saya ayat 14, saudara 15, gantian. Oke. Roma 7, dan saudara bisa mulai menggambarkan kondisi ini. Ya, oke, saya baca. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ganti. Ya, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ganti. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ganti. Nah, sampai di sini dulu ya, jangan tutup. Jadi saudara sudah bisa bayangkan ya, bagaimana kekuatan hukum dosa itu bekerja dalam manusia lahiriah. Oke. Demikianlah, ayat 21 saya baca. Demikianlah aku dapati hukum ini. Yaitu, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ganti.
Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ganti. Tetapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Bukan, apakah ini masih terjadi setiap hari dalam hidup kita? Mari kita renungkan. Sebenarnya itu terjadi pada saat dia belum mengenal Kristus. Dia berusaha melakukan hukum Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya. Tapi selalu gagal, gagal dan gagal. Dan kalau gagal dan gagal berarti tetap orang berdosa. Dan hukum Taurat, kalau bicara tentang dosa itu mengerikan akibatnya. Nah, makanya dia berkata, celaka aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut itu? Itu pernyataannya dan seruannya. Ketika ia menemukan dirinya seperti itu. Kalau kita menemukan diri kita seperti itu dulu sebelum mengenal Kristus. Nah, itu tidak heran. Itu hal alamiah. Hanya masalahnya tidak banyak orang Kristen yang mau selalu introspeksi diri dan memeriksa dirinya dan menelaah dirinya. Kenapa saya ini begini ya? Kenapa saya tidak berhasil ya? Kenapa saya gagal ya? Kenapa saya tidak taat ya? Tidak banyak. Tapi tidak banyak, tapi sebagian besar juga tidak mau memusingkan itu. Dia berpikir ya sudah saya jadi orang percaya, yang penting masuk surga. Yang penting selamat. Nah, kita bicara ini bukan tentang orang mati, kita ini bicara soal orang hidup. Makanya kenapa kuasa kebangkitan Kristus itu harus kita alami dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seperti yang ditemukan dan dialami oleh Paulus. Aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku? Ternyata dia katakan, Kristuslah, syukur oleh karena Kristus. Tadi juga di Korintus juga dia ulangi. Nah, terus bagaimana ini? Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Ini seharusnya terjadi pada saat sebelum kita jadi orang percaya. Tapi kenapa itu masih terjadi? Karena kita tidak memahami bahwa setelah kita menjadi orang percaya, urusan akhirat so beres, sekarang urusan hidup di dunia, hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Karena untuk itulah Kristus telah bangkit. Menang atas dosa, menang atas maut, menang atas kematian, dan kita pun juga demikian. Makanya katakan, apa itu? Kita beroleh bahkan lebih daripada pemenang oleh karena Kristus yang sudah memberikan kita kemenangan. Menang apa? Melawan apa? Ya, nah, mari kita baca lagi firman Tuhan supaya kita hidup. Nah, di dalam Filipi ya tadi kita sudah baca dalam Filipi pasal 1 ayat 27 tadi, hendaklah hidupmu berkenan atau berpadanan sesuai dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat, luar biasa di jemaat Filipi ya. Mereka punya hidup sesuai firman. Apabila aku tidak datang, aku mendengar orang bercerita, bukan main itu. Ya, luar biasa itu, kita ada ibadah di gereja Filipi. Luar biasa dorang itu jamaat di sana. Mendengarkan, kirim berita. Jadi ya biasa. Mereka hidup
menurut sepadan dengan apa? Berpadanan dengan Injil. Jadi beritanya, kabarnya kabar yang baik. Kita so kebaktian di Filipi, aduh minta ampun dorang, pesomong sekali. Main pandang enteng orang lain. Artinya berita-berita buruk, tidak. Paulus menginginkan tidak ada berita buruk. Ternyata di jemaat Filipi itu, sebagian besar DP kaum bapak tuh minum. Dan sebagian besar DP mak-mak itu tajudi. Ya, kalau ciri khasnya itu beberapa kota, termasuk kota ini kan, yang tukang judi itu bukan orang anak muda, mak-mak. Ya, nah ini dia. Bukan begitu yang diharapkan oleh Paulus. Paulus merindu, berkata, apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar. Apa itu? Bahwa kamu, perhatikan kalimat ini, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kalau kita ingat kalimat awalnya, maka kita juga akan memahami apa yang dimaksudkan dalam Filipi 1:27 tadi. Apa yang dimaksudkan tadi? Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, artinya untuk kita hidup sesuai firman itu perjuangan iman. Kenapa disebut perjuangan iman? Karena kita sudah tahu bagaimana kekuatan kuasa dosa itu bekerja begitu rupa dalam setiap orang secara manusia lahiriah, sekalipun sudah jadi orang percaya, tapi kita tetap manusia lahiriah. Ini. Jadi menghadapi semuanya itu, ini adalah tantangan atau perjuangan iman. Jadi saudara tidak akan temukan, memang butuh berdoa untuk kekuatan. Tetapi bukan berarti hanya dengan kita di kamar doa, begitu keluar di kamar doa, kita sudah kembali lagi ke dunia nyata. Di kamar doa kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang nyaman, yang indah. Di hadapan hadirat-Mu, Bapa. Ya kan? Memang enak. Tenang pikiran, tenang hati. Tetapi begitu keluar, baru satu langkah keluar di kamar, lihat, aduh, mulai naik ini. Mulai menyala ini. Mulai menyala, di sini mandiri, dia kurang mau keluar. Nah, ini dia. Nah, mendidih menyala supaya dia tidak keluar, ini perjuangan iman untuk orang yang masih hidup, orang yang mati, tidak ada lagi perjuangan apa. Ya kan? Nah, ini dia. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami akan kebenaran ini supaya kita tahu bagaimana kita menghadapi itu. Nah, oke. Sekarang kita lihat bagaimana Paulus menjalani hidupnya, mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dan ada hasilnya. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Oke. Galatia 2 ayat 20. Kita baca. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, dalam manusia lahiriah maksudnya, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Alkitab atau firman Tuhan tidak mempersulit kita.
Yesus mengajar pun bahkan lewat rasul-rasul namanya tidak mempersulit kita, sangat mudah untuk dimengerti. Faktor kemanusiaan dan manusiawi pun Tuhan sangat mengerti. Makanya dikatakan di sini, hidup yang sedang kuhidupi sekarang ini di dalam daging, dalam manusia lahiriah. Ya, ini adalah hidup oleh iman. Jadi hidup oleh iman bukan hidup ngeroh yang bagaimana, tapi hidup dalam manusia daging oleh iman. Artinya manusia jasmania ini harus hidup oleh iman. Iman itu juga ada dalam manusia lahiriah ini. Oke, itu kita tangkap. Nah sekarang, dalam keberadaan seperti inilah kita berjuang. Berjuang untuk iman. Apa yang diperjuangkan? Apa yang diperjuangkan? Ini dia. Ibrani 12 ayat 4. Ibrani 12 ayat 4. Udah? Kita baca. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini peringatan untuk orang-orang percaya yang terlalu manja-manja. Padahal dengan sangat nyata, sekalipun sudah jadi orang percaya dalam manusia lahiriah yang masih hidup di dunia, itu dosa menghadang setiap saat dalam berbagai macam bentuknya yang dikerjakan oleh iblis, supaya iblis bisa merebut kita kembali. Dan itu sangat mudah karena manusia lahiriah. Makanya Tuhan menginginkan kita mengerti perjuangan saudara dan saya melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Apa itu? Oke, saya kasih bukti, saya kasih bentuk contoh yang konkret saja. Melawan dosa belum sampai bercucuran darah. Kalau saudara dihadang, kemudian saudara disuruh menyangkal Kristus di hadapan regu tembak atau di hadapan pedang, menyangkal Yesus itu dosa apa tidak? Menyangkal iman dosa apa tidak? Dosa kan? Dosa. Dan sekarang berhadapan. Mau menyangkal Kristus adalah Tuhan? Kalau kamu menyangkal, selamat. Kalau tidak, habis. Itu berarti apa? Bercucuran darah. Belum sampai begitu kan? Belum sampai begitu. Kalau belum sampai ini maksudnya inilah yang terberat. Melawan dosa sampai bercucuran darah itu yang menjadi namanya syahid. Kemarin kita sudah belajar di dalam seminar The Church bagaimana penterjemah Alkitab. Oleh karena gereja Roma melarang membaca pun tidak boleh. Jemaat tidak pernah membaca Alkitab. Ya membaca cuma imam-imam. Begitu diterjemahkan, maka beberapa penterjemah Alkitab dibakar, ada yang dibakar hidup-hidup. Saudara tahu siapa yang melakukan? Gereja yang melakukan. Mengerikan itu. Saudara dan saya enak tinggal baca,
ada yang di buku, ada yang di gadget, ada yang di iPad. Luar biasa. Enaknya membaca. Sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Tapi penterjemahan awal, mereka harus mempertahankan iman mereka demi kebenaran firman. Itu dengan darah. Kita belum sampai berdarah. Tapi kenapa begitu manja? Dan bahkan ada yang sama sekali tidak mau berjuang melawan dosa. Ada yang tidak mau berjuang. Tak bisa, saudara. Itu perjuangan iman. Namanya saja, saya sudah ingatkan, iman itu adalah ketaatan tanpa syarat. Dan ketaatan itu pergumulan. Ketaatan itu pergumulan. Nah, inilah yang perlu kita sadari. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan firman kalau kita tidak mentaatinya? Bagaimana kita bisa mentaatinya kalau kita tidak mau berjuang melawan dosa? Kenapa? Karena kuasa kebangkitan itu sudah ada pada kita. Kenapa bisa kuasa kebangkitan itu ada pada kita? Nah, mari kita buka Alkitab kita. Dan kalau bilang orang, ya kita kasihan bukan malaikat, kita manusia biasa. Kalau ngana so jadi malaikat, kita tidak mau badekat. Karena manusia lebih tinggi dari malaikat. Paling kita suruh-suruh, jaga akan di rumah kijangnya kita mau pergi. Itu malaikat petugas. Ya, oke. Nah. 1 Korintus 6 ayat 17. Saya pikir, aduh kita kasihan lemah sekali. Ini kita lihat. 1 Korintus 6 ayat 17. Kita baca. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kapan kita menjadi satu roh dengan Tuhan? Pada saat saudara lahir baru. Pada saat saudara menerima Kristus. Pada saat saudara membuka hati. Dan setiap orang yang menerima Kristus dikatakan rohnya diganti dengan roh yang baru. Atau mau dijelaskan lebih dalam lagi? Kalau mau dijelaskan lebih dalam lagi, terlebih lagi bagi saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus. Dan sudah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Bukankah itu satu kekuatan kuat kuasa? Tapi kadang-kadang kita hanya membutuhkan kuasa Tuhan itu dalam bentuk kejadian aneh-aneh. Baru kita, luar biasa Tuhan punya ini ya. Luar biasa Tuhan punya ini. Nah, buta melihat, telinga bisa mendengar, lumpuh berjalan, dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi satu kekuatan kuat kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Dengan begitu rupa pada saat kita mau berjuang untuk iman. Mau berjuang untuk iman. Disitulah fungsi Roh Kudus menolong kita. Nah, ini penting sekali kita pahami. Jadi menjadi satu roh dengan Dia. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah, dengan Tuhan. Menjadi satu roh dengan Dia. Jadi kekuatan kuat kuasa Allah dalam kuasa kebangkitan Kristus ini bukan hanya karena iblis sudah dikalahkan. Kemudian bukan hanya untuk menghadirkan perkara-perkara supernatural kayak tukang sulap. Atau saudara nonton itu God Talents ya. Itu di mana ada juga peserta daripada penampilan talenta itu yang mempunyai keahlian tingkat tinggi dalam hal sulap. Bukan. Kuasa Tuhan bukan sulap.
Dan kuasa Tuhan juga bukan kuasa kebangkitan Kristus juga bukan hanya untuk menampilkan hal-hal yang hebat dari Tuhan secara supernatural, tetapi kuasa kebangkitan Kristus itu diberikan kepada setiap oknum. Setiap oknum. Kita kan tahu, kita tidak untuk diselamatkan adalah pribadi-pribadi. Demikian juga kita juga menerima pribadi-pribadi, setiap pribadi, kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja di dalam setiap pribadi. Nah, di dalam bekerja setiap pribadi inilah adalah tujuannya apa? Pertama-tama untuk pribadi itu sendiri supaya ia kuat, supaya ia teguh, supaya ia bisa melawan. Dia boleh pakai kuasa kebangkitan Kristus itu untuk dirinya dulu sendiri, boleh mengalami dalam dirinya. Oke? Nah, mari kita kembali kepada kita kembali kepada Galatia. Ya, Galatia pasal 5. Nah, kita baca di sini kita akan paham. Galatia pasal 5. Mulai ayat 16. Oke, kita baca. Ayat 16 saya baca dulu ya, kita bergantian. Karena ada beberapa ayat. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Kan sudah jadi satu nih roh. Perhatikan roh huruf besar, roh huruf kecil. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nanti kita akan tahu dalam ayat berikutnya apa itu keinginan daging. Ganti. Ya, karena ini bertentangan. Dan saudara dan saya tidak bisa, tidak bijak memilih yang mana. Akhirnya sudah gagal. Yang jelasnya gagal apa? Gagal mentaati firman. Gagal apa? Gagal hidup sesuai firman. Ini gagal, kita gagal. Nah, oke. Ayat 18 saya. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi harus memberi diri, harus rela dipimpin, bukan maunya sendiri. Ya, kalau maunya sendiri, Roh Kudus sebagai penolong tidak akan berfungsi menolong kita. Tapi kalau kita rela untuk ditolong, maka Roh Kudus berfungsi sebagai penolong. Jangan lupa itu. Jangan saudara kira Roh Kudus itu dia menjadikan kita robot, bukan main. Karena banyak bahasa-bahasa mimbar kadang-kadang membingungkan. Ini bukan karena saya, ini semua karena pertolongan Roh Kudus. Dia lupa bahwa ada proses yang sudah terjadi. Kenapa Roh Kudus bisa menolong dia? Dia lupa bahwa sebenarnya dia sudah serahkan kepada Roh Kudus. Berarti ada penyerahan diri. Nah, ini yang dia tidak jelaskan. Ini yang tersembunyi. Sehingga orang yang mendengar pun juga cuma menangkap sepotong itu. Dia kira tidak ada proses. Jadi dia juga akhirnya menerima itu sebagai satu pengajaran. Serahkan sama Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang kerja sendiri. Tidak. Roh Kudus menolong kita. Kalau kita mau ditolong. Roh Kudus pimpin kita. Kalau kita mau dipimpin. Kalau kita tidak mau dipimpin. Ya dia tidak pimpin. Ya. Jadi makanya kita harus belajar. Bukan introspeksi sebenarnya, harus belajar menyelidiki bagaimana itu Tuhan bekerja di dalam diri kita
Supaya kita paham, oh ini yang sudah terjadi ya. Pantas Roh Kudus menolong saya. Rupanya saya sudah serahkan. Oh berarti yang lalu-lalu itu kenapa lama sekali tidak ada jawabannya? Oh karena saya beku tahan. Tapi ini kan tidak dijelaskan. Iya, jadi orang hanya nangkap. Akhirnya orang nangkap itu yang dia lakukan. Dan dia juga gagal. Ya, oke. 18, sekarang 19. Saudara, 2, 3. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ganti sangat jelas itu ayat berkata tidak akan mendapat apa? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jangan kita anggap remeh ini. Nah, makanya kita diberikan kuasa kebangkitan Kristus. Bekerja di dalam diri kita, di dalam roh kita. Dengan menaklukkan diri kita kepada kehendak roh. Nah, sekarang mari kita renungkan. Yang mana lebih penting? Kita memperlihatkan kuasa kebangkitan Kristus. Ini perlu saya jelaskan ya. Karena banyak sekali sebagian besar hamba Tuhan hanya memfokuskan ini. Yang mana lebih penting? Saya misalnya langsung saja. Saya mengejar kuasa kebangkitan Kristus dinyatakan. Dan saya tampil sebagai hamba Tuhan di kota ini. GPP Bala, GPPS Palu. Kita buat KKR, undang semua orang lumpuh, undang semua orang buta, undang semua. Pokoknya rumah sakit kalau perlu kasih kosong, bawa semua. Dan DP kursi roda, kalau tidak ini ranjang-ranjangnya sekali. Terus disambung, kecuali corona. Yang mana lebih penting? Yang itu? Atau pribadi yang Tuhan bentuk? Seorang pribadi yang Tuhan bentuk sesuai seturut dengan firman Tuhan. Kata ayat tadi lebih jelas lagi, supaya aku menjadi serupa dengan Kristus. Yang mana lebih penting? Untuk menjadi serupa dengan Kristus bukan hanya untuk gembala, tapi untuk setiap orang. Setiap orang. Kuasa kebangkitan Kristus diberikan untuk setiap orang supaya ia berjuang untuk iman dan menjadi serupa dengan Kristus. Apanya? Yang dikatakan serupa dengan Kristus ini apanya? Karakter. Karakter ilahi. Kesembuhan perlu, tapi karakter lebih perlu. Kesembuhan ilahi perlu, kita percaya, dan itu tetap masih berlangsung. Mujizat masih tetap ada. Tapi karakter ilahi itu jauh lebih penting untuk setiap pribadi miliki. Sehingga di mana dia ada, di situ Kristus dinyatakan. Paulus berkata, aku mau supaya kehidupan Kristus nyata di dalam tubuhku. Baik dalam matiku maupun dalam hidupku. Seringkali kan nanti mati baru dapat tahu. Oh, kenapa dapat tahu? Oh, karena ada upacara Kristen. Upacara Kristen. Ibadah pemakamannya. Apalagi? Oh, ada penghiburan. Nah, inilah yang perlu. Olehnya, sekarang mari kita melihat ketika roh ini menjadi satu. Ya.
Dan kemudian kuasa kebangkitan Kristus ini bekerja, di mana roh manusia, roh Allah menjadi satu. Apa hasilnya? Ayat 22. Kita baca sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini tuh karakter buah roh. Jangan lupa, buah roh bukan anugerah, bukan pemberian. Tetapi namanya buah. Semua orang yang belajar dari SD sampai perguruan tinggi, dia tahu bahwa buah itu melalui proses pembuahan. Itu proses. Proses apa? Proses pembentukan karakter. Orang-orang yang tidak terlalu memahami atau mendalami kebenaran, dia sangat terkagum-kagum dengan mujizat-mujizat. Kita terkagum, tapi cuma sampai terkagum. Bukan berarti itu lebih tinggi nilainya daripada buah roh karakter. Makanya belakangan pada akhirnya orang banyak menjadi kecewa. Kenapa kecewa? Ya karena tidak paham. Mendewa-dewakan orang hamba-hamba Tuhan tertentu oleh karena luar biasa itu mujizat yang terjadi. Tapi kemudian astaga, kita baru tahu. Begitu dan DPK lakukan. Dan itu bukan cuma berita dari mulut ke mulut. Berita yang keluar di televisi, keluar di koran, keluar di majalah, keluar di medsos. Mari kita renungkan. Kuasa kebangkitan Kristus bukan untuk dipamerkan dalam bentuk-bentuk spektakuler. Itu untuk orang yang belum mengenal Kristus yang perlu mengaguminya. Bukan untuk kita. Mengagumi, menghormati. Kita tetap menghormati apa yang Tuhan berikan secara kuning. Tetapi diri kita ini dibentuk, diri kita pribadi, karakter kita. Cobalah kita renungkan sejenak. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ini saudara renungkan nanti pulang. Coba saudara renungkan itu begini. Kasih. Artinya tidak datang dengan sendirinya. Itu ada proses. Kesetiaan. Tidak datang dengan sendirinya. Kesetiaan bukan rajin, beda. Rajin dengan setia, beda. Kesetiaan itu hanya dapat diuji dan ditahu dan muncul kata namanya setia kalau lolos dari pengkhianatan. Ini dia. Tapi siapa mau menerima kehadiran peristiwa pengkhianatan? Kasih. Itu bukan datang dengan sendirinya. Yang namanya agape. Walaupun sebenarnya kita lahir dari benih agape. Tetapi hadirnya kebencian baru bisa ditahu apakah kita mengasihi. Peristiwa-peristiwa yang membangkitkan kebencian kita secara manusia lahiriah dan bisa diatasi dan tetap mengasihi, berarti buah roh telah berhasil kita miliki. Itu proses yang menyakitkan. Ya. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini bukan rupa itu iklan-iklan di medsos. Setelah dibuka, baru dibuka lagi yang capek-capek. Yang ini. Itu bukan. Itu bukan kelemah lembutan yang diperagakan dengan, apa ini? Sini bilang apa? Suka begini? Hah? Nah ini bukan. Jadi saudara, ini semua proses.
Dan di dalam kita berjuang dalam proses ini, belum sampai ke tingkat apa? Mengeluarkan darah. Artinya, sudah tahu apa artinya? Belum sampai mengeluarkan darah. Itu puncak yang paling tepat, yang paling berat antara hidup atau mati. Ini menandakan bahwa tidak ada yang berat. Karena belum sampai mengeluarkan darah. Artinya perjuangan itu belum bikin saudara dan saya mati. Kenapa tidak bisa diatasi? Karena ini bukan ujung pistol atau ujung apa nih? Pedang. Belum. Tidak melampaui kekuatan manusia ini. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Sehingga dengan demikian kita bisa menjalani kehidupan kita seturut dengan kebenaran firman, dan kita bisa menikmati kuasa kebangkitan Kristus. Hari ini hari peringatan kebangkitan Kristus, nikmatilah itu. Mulai hari ini kita mulai belajar bagaimana menjalani hidup kita sebagai orang percaya yang berkemenangan. Supaya tidak hanya kita serukan. Ingat, ini diberikan supaya kita pribadi lepas pribadi menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Terima kasih bahwa kuasa kebangkitan-Mu telah mendatangkan Tuhan kami boleh menikmati akan karakter-karakter ilahi dalam kehidupan kami, dalam Engkau membentuk kami melalui Roh-Mu yang kudus, yang terus menolong kami dan terus menolong kami tiada berkesudahan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah berkarya dalam setiap kehidupan kami, dan teruslah berkarya dalam hidup kami. Amen. Sampai setiap pribadi boleh menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami ingin mengucap syukur kami boleh belajar daripada kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus menanamkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami dan menolong kami untuk dapat melakukan, hingga kami setiap pribadi boleh menikmati kuasa kebangkitan-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah hadir, apapun menjadi pergumulan pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, semuanya dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan Roh Kudus terus menuntun kami dan menguatkan kami di dalam kami berjuang untuk iman, menghadapi segala pergumulan apapun bentuknya. Amin. Dan kami percaya Kristus yang telah menang dan telah mengaruniakan kami kemenangan. Tuhan pun kami akan boleh menikmati dan memiliki kemenangan itu secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati akan ibadah kami, memberkati bangsa dan negara kami, pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa dan dusun, semuanya Tuhan memberkati. Roh hikmat, akal budi Engkau karuniakan. Memberkati pihak keamanan TNI dan Polri yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk menjaga negeri kami. Memberkati akan petugas, tenaga medis dan para medis yang sedang menangani akan pandemi ini Tuhan di negeri kami. Tuhan memberkati dan melindungi dan memberikan roh hikmat, akal budi, dan kami mohon belas kasihan-Mu untuk negeri kami. Tuhan, halaukan semua dan akhirilah semua pandemi yang sedang sedang terjadi saat ini, sehingga semuanya lalu dan dibersihkan negeri kami dari segala virus apapun. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Memberkati akan semua saudara kekasih kami yang telah mengambil bagian dalam persembahan apapun bentuknya, baik pembangunan, baik milik Tuhan maupun juga dalam ibadah pagi ini. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Amin. Kuduskan hati kami sehingga apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Memberkati Tuhan juga di mana kami boleh
bersekutu di tempat ini. Engkau memberkati telah keluarga yang sudah memberikan kami tempat untuk kami boleh beribadah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan sebentar kami akan pulang. Kirimkan pasukan malaikat-Mu mengawali kami, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, pagari dengan tembok-tembok api-Mu. Kami semua tiba dengan selamat sejahtera, tidak kurang satu apapun di rumah kami masing-masing, dan himpunkan lagi kami pada ibadah yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa saudara mendapatkan berkat melalui ibadah hari ini. Tetap hidup dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.